Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan dasar perenungan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-9. Demikian firman tertulis. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara yang terkasih, biasanya kita begitu kagum dengan seseorang yang memiliki kuasa atau disebut para pejabat. Saat kita bertemu dengan mereka yang berkuasa, kita cenderung mengambil posisi memberi hormat sebagai penerimaan atas pribadi yang berkuasa. Dan kali ini kita pun berbicara tentang Tuhan yang berkuasa yang diangkat menjadi sebuah topik oleh pemazmur. Ia menyaksikan tentang Tuhan yang berfirman saat penciptaan. Dalam ayat 9 pemazmur menekankan bahwa Tuhan berkata dan terjadilah segala sesuatu. Dengan mengutip ayat ini, pemazmur ingin menegaskan bahwa kekuasaan Tuhan melampaui segala-galanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat layak memberi hormat dan mengakui kekuasaannya di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya berdasarkan kesaksian Alkitab, kekuasaan Tuhan tidak hanya terbatas pada penciptaan semata. Ketika Tuhan berfirman, juga berkuasa memberikan arahan dan petunjuk kepada umatnya. Melalui catatan kitab suci, kita bisa menemukan banyak hal tentang Tuhan yang berbicara kepada para nabi, kepada raja, dan kepada orang-orang percaya di segala abad dan zaman. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku adalah Aku." Dia mengungkapkan identitasnya sebagai Allah yang berkuasa dan tak berubah oleh apapun. Dan ketika Tuhan bersabda kepada Nabi Yesaya, "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau." Dia memberikan sebuah kata-kata penuh dukungan yang menghidupkan, sehingga umat saat itu mengalami kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga dapat mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Ketika kita membaca kitab suci, kita mendengar suara Tuhan yang memberikan petunjuk dan arahan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita mendengar suara Tuhan yang memberikan damai dan ketenangan dalam hati kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan yang memperkuat iman dan pengharapan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk merespon ketika Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Kita bisa belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendak-Nya. Inilah pentingnya bagi pemazmur untuk mengingatkan umat saat itu bahwa Tuhan berkuasa di tengah kehidupan dan di tengah begitu banyaknya suara yang beragam dan berlomba menarik perhatian dari umat percaya. Saudara, dengan mengingatkan manusia tentang kekuasaan Tuhan, pemazmur ingin membantu kita untuk mengambil kembali posisi sebagai orang yang tunduk dan membuat sebuah hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki perspektif yang luas tentang kehidupan dan memperoleh keberanian untuk menghadapi tantangan. Karena itu, mari mendidik hati dan pikiran kita untuk ditaklukkan pada kuasa Tuhan melalui ketaatan dan penyerahan diri yang sepenuhnya. Hal itu bisa kita lakukan di dalam rangkaian pujian, doa yang kita lakukan setiap hari.
Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya yang telah menuntun kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami kenal, Allah yang telah menjelma sebagai manusia, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu setia di dalam hidup kami. Kembali kami diingatkan tentang Engkau yang selalu menunjukkan diri yang setia dan tak berubah dan penuh kuasa. Bapa, teguhkan hati kami untuk melangkah dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, agar kami tetap menundukkan diri di dalam kekuasaan Allah lewat ketaatan yang penuh dan penyerahan diri yang sepenuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin.